Kereta besar melaju menyusuri jalur, lalu remnya memekik. Dalam beberapa detik, baja dengan berat bertonton ini akan menabrak bus yang tersangkut di penyeberangan jalan kereta api. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan penumpangnya. Astaga, apa itu? Beberapa saat sebelum tabrakan, sesosok manusia muncul. Dia terbang dari gunung di dekat sana dengan menggunakan jetpack di punggungnya. Tubuhnya dilindungi eksoskeleton. Pakaiannya mirip baju besi ksatria kuda dan menjadikannya sangat kuat. Dia mendarat di depan kereta dan menahannya menggunakan tangan kosong. Eksoskeletonnya menyerap kekuatan kereta. Rodanya makin memekik. Lalu, suara siulan keras menyusul. Dan beberapa meter dari bus, kereta itu berhenti. Pintu bus itu macet. Orang-orang tidak bisa keluar. Sang pahlawan mengeluarkan lightsaber dari ikat pinggangnya dan membuat pintu baru. Skenario ini mungkin kelihatannya terlalu fantastis, tapi banyak hal keren yang sebelumnya cuma ada di komik dan film, sekarang sudah jadi nyata. Exoskeleton robotika Sarkos membuat pemakainya 20 kali lebih kuat, mengurangi kemungkinan cedera, dan tidak membatasi gerakan. Model ini cuma satu-satunya dari banyak contoh. Dalam waktu dekat, mekanisme ini akan muncul di jalanan dan akan selumrah drone atau hoverboard di masa sekarang. Dalam pakaian seperti ini, kamu bisa menyelamatkan orang dan mengangkut kulkas sendirian ke lantai 2. Tapi baju pelindung ini rasanya kurang lengkap kalau tidak bisa terbang. Richard Browning adalah pendiri Gravity Industries, sebuah perusahaan yang mengembangkan jetpack. Dia juga kepala pilot pengujinya. Alatnya terdiri dari mesin jet besar di bagian belakang dan 2 jet kecil di kedua lengan. Orang yang memakainya jadi mirip tokoh dari film laga fiksi ilmiah. Kalau beratmu kurang dari 90 kg, jetpack ini bisa membawamu terbang. Kelemahannya, saat ini kamu harus membayar 6,5 miliar untuk membuatnya. Lightsaber juga tidak kalah menarik. Beberapa generasi ilmuwan, blogger, dan penggemar Jedi berusaha membuat senjata khas ini. Pesaing utama lightsaber adalah plasma berenergi tinggi. Kekuatan medan magnetnya membantu plasma tidak berubah bentuk di udara. Tapi ada satu masalah, agar pedang ini berfungsi dengan baik, kamu harus membawa banyak peralatan. Dan jangan lupakan radiasi ultraviolet serta panas yang berasal dari plasma bersuhu tinggi. Saat ini, obor uap logam merupakan alternatif pedang Jedi terbaik. Alat ini bisa membelah pintu logam dalam hitungan detik. Tapi kamu belum bisa beradu pedang menggunakan obor ini. Jubah yang bisa membuat kita menghilang bukan lagi cuma fantasi. Perusahaan asal Kanada, Hyperstealth Biotechnology Corp, telah mengembangkan kain yang bisa membuatmu menghilang. Tidak ada unsur sihir dalam jubah ini, cuma keajaiban fisika yang indah. Jubah tembus pandang ini menciptakan ilusi optik yang menyembunyikanmu dari mata-mata yang mengintai. Sejak 1985, hoverboard mendapat banyak perhatian dari orang-orang di seluruh dunia, dan para penemu telah berusaha menciptakan kembali desain ini selama beberapa dekade. Banyak perusahaan telah mengembangkan desain skateboard terbangnya sendiri. Ada hoverboard bertenaga aliran air, memakai minyak tanah, listrik, atau baling-baling berputar. ArcSpex Hendo adalah yang paling mirip dengan prototipe fiksi ilmiahnya. Model ini bisa terbang ke segala arah, berputar, dan mengerem. Ini bisa terjadi berkat 2 medan magnet yang saling menolak. Pada tahun 1947, insinyur asal Amerika melihat desain mobil biasa dan menganggapnya membosankan. Atau mungkin kita bisa menerbangkannya. Ide bagus. Hasil karya mereka adalah Conv Air Car model 118. Secara garis besar, mereka mengubah mobil penumpang dan menempelkan pesawat dengan baling-baling ke atapnya. Perusahaan di seluruh dunia terus menginvestasikan jutaan dolar dalam proyek mobil terbang. Meski mobil mereka saat ini lebih mirip drone atau helikopter, banyak peneliti yakin kita takkan bisa membuat mobil terbang. Semua terlalu mahal dan berbahaya. Tapi siapa tahu, pada abad ke-19, orang-orang bilang gerobak roda 4 seperti ini takkan pernah menggantikan kuda. Tapi kini, perjalanan yang nyaman lewat jalan raya selalu mengalahkan menunggang kuda di lapangan. Sementara para insinyur berusaha membuat mobil terbang, rekan-rekan mereka membuat agar alat transportasi tidak butuh pengemudi lagi. Komputerlah yang mengambil alih kendali. Kalau kamu mau ke supermarket atau restoran, mobil swakendaramu
akan memilih rute terbaik sendiri. Mobilmu pun tahu cara memarkir sendiri. Cocok banget buat aku. Mobilmu bisa membedakan pengguna jalan lain berkat sensor, kamera video, dan prosesor komputer yang kuat. Sensor ini menangkap semua sinyal lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Proyek robot taksi adalah salah satu yang paling menjanjikan. Kemungkinan besar, dalam 10-20 tahun ke depan, sekolah mengemudi nggak akan ada lagi. Selama ribuan tahun, orang-orang kuno duduk di dekat api dan memandangi langit berbintang. Peradaban kita telah menjelajahi luar angkasa secara langsung, tapi masih ada lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban. Sudah ada 600 astronot yang keluar angkasa selama 60 tahun ini. Dari jumlah itu, 7 orang di antaranya adalah wisatawan yang mengunjungi stasiun antariksa internasional. Untuk bisa melihat planet kita dari ketinggian 400 km, kamu harus membayar 725 miliar. SpaceX dan pemiliknya, Elon Musk, mau mendirikan koloni di Mars pada tahun 2050. 1 juta orang akan menetap di kota Mars pertama. Kamu tidak perlu naik pesawat antariksa untuk merasa seperti berada di planet lain. 80% lautan bumi masih belum dijelajahi dan dipetakan. Produsen kapal laut menawarkan untuk menjelajahi dasar laut dengan senang hati. Untuk itu, mereka telah membuat desain kapal selam yang menggabungkan kenyamanan dan keamanan. Kapal selam pribadi Migloo M5 punya panjang yang lebih tinggi dari Monas dan bisa tetap di bawah air selama 4 minggu. Kapal selam ini mencakup hanggar dengan helikopter, jet ski, dan Bathyscaphe Mini. Memang belum ada pembelinya, tapi kita tunggu saja. Bayangkan kamu adalah seorang penyelam scuba yang bisa turun ke dasar laut. Di sekitarmu gelap, tapi senter bisa mengatasinya. Kamu menghirup cairan yang mengisi helm sampai ke matamu. Gimana? Kita nggak bisa menghirup air atau soda misalnya, karena zat ini tidak mengandung cukup oksigen. Bukan karena keadaan cairnya. Di masa depan, penyelam scuba bisa menghirup cairan yang diperkaya oksigen. Dengan begini, kita bisa menyelam lebih dalam. Perusahaan asal Amerika, Second Sight Medical Products, telah mengembangkan mata buatan yang bisa memulihkan penglihatan orang buta. Namanya Argus 2. Ini sebenarnya implan retina elektronik dan langkah pertama dalam menciptakan mata bionik. Mungkin di masa depan, mata buatan ini bisa nge-zoom in dan zoom out suatu benda, memperjelas gambarnya, atau menyalakan cahaya inframerah. Kacamata augmented reality belum sempurna dari segi teknis. Sebagian besar futuris yakin alat ini akan mengubah dunia kita, sama seperti internet. Untuk apa kita memakai TV atau komputer lagi kalau kamu punya kacamata yang akan membuka layar virtual dengan ukuran apapun di depanmu dan menayangkan serial TV favoritmu? Hal yang sama berlaku untuk furnitur, pakaian, dan makanan. Semua ini akan diganti dengan barang virtual. Kacamata augmented reality mendigitalkan barang apapun yang ada di sekelilingmu dan membuatnya kelihatan seperti yang kamu mau. Kecuali kalau kamu lepas, pastinya. Hari ini, kamu bisa melihat pemandangan Mediterania di luar jendela, dan besok kamu bisa melihat pemandangan Times Square. Hard drive dan drive optik komputer menyimpan data berukuran besar, tapi teknologi ini tidak bisa diandalkan. Seiring waktu, diska seperti ini jadi tidak bisa dibaca lagi. Para ilmuwan hampir menyelesaikan masalah ini. Mereka belajar cara menulis data elektronik ke dalam DNA bakteri hidup. Proses biologis ini terjadi di dalam setiap sel hidup. Para ilmuwan berhasil memprogramnya menggunakan metode sistem komputer. Nanobot akan muncul dalam 10 tahun ke depan. Dalam film dan komik, penjahat paling sering dikaitkan dengan teknologi seperti ini. Di dunia nyata, nanobot akan digunakan dalam kedokteran. Tiap-tiap robot ini tidak lebih besar dari 1 molekul. Dengan meluncurkan kawanan nanobot ke dalam tubuh manusia, dokter bisa memonitor kondisi kesehatan dan fisik pasien. Dan mungkin hal terbaik dari nanobot adalah bisa dicetak menggunakan printer 3D. Mengkloning dinosaurus mungkin bukan ide yang bagus kalau dilihat dari film, tapi ilmuwan di dunia nyata mengatakan hal ini mustahil. Gen bisa digunakan untuk cloning kalau umurnya tidak lebih dari 1 juta tahun. Sementara dinosaurus menghilang 65 juta tahun lalu. Tapi ada hewan lain juga.
Kemungkinan besar, mamut bisa muncul kembali di bumi dalam 50 tahun ke depan. Juga badak berbulu dan bahkan harimau saber-tooth. Ilmuwan berencana menanam bahan genetik hewan yang sudah punah ke dalam DNA hewan yang ada, seperti gajah, badak, dan harimau. Dalam film fiksi ilmiah, kita sering melihat pesawat dan stasiun antariksa menembakkan sinar warna-warni keluar angkasa dan dibalas pesawat lain. Ilmuwan Australia telah berhasil menciptakan sinar seperti itu, tapi nggak kelihatan. Sinar mereka ini mampu menangkap dan menahan atom yang mengapung dalam ruang hampa. Tentu saja, ukurannya belum sebesar stasiun luar angkasa, tapi tetap merupakan langkah besar dalam studi fisika. Para ilmuwan telah menciptakan corong kuantum yang membuat kita bisa mempelajari atom dan molekul individu yang membentuk segala hal yang ada di sekitar kita.